Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pastikan semuanya sudah sholat duha terlebih dahulu. Kemudian sudah dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, cara membedakan fungsi, apakah itu fungsi atau tidak. Nah, pertemuan yang kedua kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, yaitu terkait dengan jenis-jenis fungsi. Nah, di sini nanti ada 3, Mas Bro, Mbak Bro. Ada 3 ditambah 2 berarti ada 5. Ada fungsi konstan, identitas, kemudian fungsi mutlak, dan fungsi nilai genap dan ganjil. Ada 5 kan? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah fungsi konstan. Nah, fungsi konstan itu adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real itu bernilai sama. Nah, jadi berapapun nilai x-nya, nilainya akan tetap sama. Contoh nih, Bapak punya fungsi x itu sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan kita coba petakan f-nya 2 atau x-nya sama dengan 2, maka nilainya juga akan tetap sama dengan 3. Itu 2. Coba kalau misalkan f-nya 3, kalau f-nya 3 berarti sama, nilai fx-nya juga akan sama dengan 3. Masih lagi satu lagi contoh. Nah, coba misalkan f-nya 4. Kalau f4 gimana? f4 ya sama, oke, betul. f4 ya sama, berarti nilai fx-nya masih sama dengan 3. Nah, kalau kita coba gambarkan, ini bagian kanan ya, ini namanya apa anak-anak? Betul, ini namanya adalah diagram Kartesius. Nah, sumbu yang sejajar ini adalah sumbu x, sumbu yang vertikal ini adalah sumbu y yang bertemu di titik 0. Nah, yang disebut dengan fx sama dengan 3 itu yang mana? Nah, yang ini, garis mendatar yang lurus ini sama dengan y, atau fx-nya sama dengan 3. Ini disebut sebagai fx. Coba kalau misalkan kita punya fx-nya 2, seperti contoh yang satu ini, fx-nya 2, berarti hasilnya juga sama, fx-nya sama dengan 3. Kemudian kalau kita punya x-nya sama dengan 3, berarti juga sama, nilai fx-nya sama dengan 3. Oke, kalau 4, nah 4 juga sama lagi tuh, nilai fx-nya sama dengan 3. Ini yang disebut dengan fungsi konstan. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi identitas. Yang Bapak lingkar ini, nah, adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan dengan dirinya sendiri. Jadi nanti kalau misalkan nilai x-nya 0, ya berarti nilai hasilnya 0. Nilai f-nya 1, berarti nilai hasilnya juga 1. Nah, langsung ke contoh ya. Oke, saya punya contoh fx sama dengan x. Nah, ini yang disebut dengan fungsi identitas. Sama seperti tadi nih, kita masukkan, kalau fx-nya 1, berarti x-nya 1, berarti x-nya kita ganti 1 sama dengan 1 juga, berarti hasilnya 1,1. Kemudian kalau nilai x-nya 2, berarti kita masukkan x-nya sama dengan 2, hasilnya juga sama dengan 2. Oke, berarti fx-nya 2, nilai hasilnya juga 2. Kemudian kalau negatif bagaimana nih? Karena 0 jelas ya, misalkan kita masukkan f-nya, x-nya 0, berarti x-nya juga sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,0. Kalau coba kita masukkan, nah jangan lupa kasih kurung. Kalau yang negatif, berarti x negatif 1, x-nya negatif 1, kita masukkan sama x-nya, kita ganti negatif 1,
berarti hasilnya negatif 1, negatif 1. Kemudian satu lagi nih biar impas, tadi ada 1 ada 2, ini efeknya juga ada negatif 2. Kalau F-nya negatif, X-nya negatif 2, berarti sama, hasilnya adalah negatif 2. Maka ini negatif 2, negatif 2. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, coba kita masukkan sama nih dengan diagram Kartesius. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita masukkan 1, kita mulai dari 0. Oh, kalau 0 dimasukkan hasilnya 0, berarti 0-nya tetap di sini. Kemudian mulai dari atasnya, X-nya 1, hasilnya 1, berarti X-nya 1, Y-nya ini 1. Nih contoh 1, ini 1. Kemudian X-nya 2, hasilnya 2, berarti di sini. Misalkan di sini ada 2, kita tarik garis lurus, 2-nya juga di sini nih. Yes. Ini juga 2. Kemudian Fx, X-nya min 1, berarti X-nya adalah negatif 1 di sini. Kita tarik ke bawah, Y-nya juga negatif 1. Kemudian X-nya negatif 2, kita tarik lurus ke bawah. Nah, ini juga negatif 2. Nah, jadi kurang lebih fungsi identitas nanti gambar diagramnya seperti ini. Gitu ya. Oke, paham semuanya? Oh, jadi kalau paham kita lanjutkan. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi mutlak. Fungsi mutlak itu adalah fungsi yang selalu memberikan nilai positif berapapun nilai yang dipetakan. Bapak ini punya persamaan. Fx sama dengan mutlak dari X. Ini akan memberikan dua buah hasil. Yang pertama, X itu akan bernilai positif jika X-nya, boleh saya tuliskan, jika X-nya lebih dari 0. Yang kedua, ini akan bernilai negatif itu jika X-nya kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini seperti kita tahu kemarin nilai mutlak itu pasti nilainya adalah positif. Jadi berapapun nilai yang dipetakan itu nanti akan nilainya positif. Oke, langsung ke contoh. Oke, boleh contoh. Fx itu sama dengan negatif 3x. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 1, berarti nanti kita masukkan F1 sama dengan negatif 3 masih tetap sama, X-nya diganti dengan 1, berarti jadi mutlak negatif 3 kali 1 negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Maka jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, kalau ini tadi positif, kalau ini negatif, F negatif 1 atau X-nya adalah negatif 1, kita masukkan negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan mutlak dari negatif 3 kali negatif 1. Ingat, negatif dikali negatif itu positif, jadi positif 3. Nilai mutlak dari positif 3 juga sama dengan 3. Jadi nilai X-nya negatif 1, Y-nya sama dengan 3. Sama ya anak-anak. Ini sama-sama nilainya 3. Ini juga sama-sama nilainya 3. Oke, Bapak ganti pulpen dulu. Nah, nanti akan kita coba masukkan. Kemudian kalau misalkan 0, X sama dengan 0, berarti F0 sama dengan 3 negatif 3 dikalikan 0. Negatif 3 dikalikan 0, mutlak dari 0 ya sama 0, karena 0 itu tidak ada nilainya positif atau negatif. Berarti jika X-nya 0, Y-nya pasti akan 0. Nah, coba kita ke gambar.
Ini sama diagram kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0, ini 1, ini 2, ini negatif 1, ini negatif 2. Kita beri nama. Oke, kita coba dari 0 dulu karena yang paling kecil kan. Kalau X nya 0, Y nya 0, berarti di sini ya. Nah, terus X nya 1, Y nya 3. Misalkan di sini adalah 3, berarti ini 1. Nah, terus ke sininya 3. Nah, terus kalau yang kedua F nya negatif 1, Y nya juga sama 3. Nah, ini titiknya di sini. Gambarnya adalah bentuk V. Nanti kalau kita teruskan F nya 2 ya sama, tapi tambah ke atas. Ini kita bisa lihat bahwa entah itu nilai X nya positif atau negatif, tetap hasilnya akan selalu positif. Ini yang disebut dengan fungsi mutlak. Bagus, pinter anak-anak. Kemudian oke, paham ya. Nah, yang keempat sekarang nih, fungsi genap. Nah, nanti fungsi genap ada, fungsi ganjil juga ada. Fungsi genap itu adalah fungsi yang mempunyai sifat nih, satu ini, f negatif x sama dengan fx. Nanti gambarnya akan simetri dengan sumbu y, tapi kuncinya ini kalian nanti perhatikan. Nah, langsung ke contoh soal. Oke, siap nih contoh soal ya. Fx sama dengan Bapak punya x kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan saya lihat, berarti kita mulai dari 0 terlebih dahulu lah. F 0 atau x nya sama dengan 0, berarti jadi 0 kuadrat ditambah 1. 0 kuadrat 0 ditambah 1 hasilnya 1. Langsung ya anak-anak ya. Berarti ini 0,1. Nah, terus kemudian yang selanjutnya F nya 1. Nanti kita akan buktikan ini. F1 berarti 1, X nya kita ganti 1 jadi 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi F1 sekarang F negatif 1. Kita coba masukkan. X nya kita ganti juga dengan negatif 1, berarti negatif 1 dikuadratkan ditambah 1. Nah, kita masih ingat kan, negatif 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, X1 dan X negatif 1 hasilnya sama-sama 2. Berarti kalau kita bisa infokan, F1 sama dengan F negatif 1, atau Fx sama dengan F negatif X, sama kan dengan fungsi di atasnya. Nah, kalau kita lanjutkan jadi 2 pun juga hasilnya sama. Nah, coba misalkan di sini, sebelum kita ke gambar ya. Nah, X nya kita ganti dengan 2. Nah, berarti jadi 2 kuadrat ditambah 1. 2 kuadrat itu 4 ditambah 1 itu 5. Sekarang kalau fx nya negatif 2, berarti jadi negatif 2 dikuadratkan ditambah 1. Negatif 2 kuadrat itu 4 ditambah 1, 5. Sama kan? Sama-sama 5. Jadi ini membuktikan kalau ini berlaku pada fungsi genap. Nah, sekarang kita gambar nih. Ayo kita gambar yuk. Diagram kartesius, ini sumbu X, ini Y. Ini 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, negatif 1, negatif 3, ini 1, 2, 3. Nah, 0,1 berarti di sini nih. Nah, terus kemudian selanjutnya 1,2, berarti kita tarik dari 1, terus titiknya di
2 berarti sini. Terus negatif 1,2, nah ini juga di sini nih. Nah, kelihatan ya. Oke, terus 2,5, anggap saja ini 5-nya di atas, ini 5 gitu ya, sembunyi. Nah, terus negatif 2 sama itu 2,5, jadinya di sini. Kalau kita ambil tarik garis lurus itu seperti kurva, nah, ya kan, seperti kurva kan. Ini adalah fungsi genap. Oke, anak-anakku paham ya? Kita lanjut yuk. Oke, yang terakhir nih, fungsi ganjil. Let's do it. Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang memiliki sifat, tadi kalau genap berarti ini kebalikannya. Sifatnya adalah ini, f negatif x itu sama dengan negatif fx. Nah, langsung cekidot ke contoh. Bapak punya fx sama dengan x pangkat 3. Kita boleh ambil angkanya itu adalah f2 dulu nih. Nah, f2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 8. Sip. Terus yang kedua, Pak punya f negatif 2. Nah, negatif 2 berarti jadi negatif 2 dipangkatkan 3. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapa? Negatif 8. Nah, hubungannya apa sih dengan itu? Kita coba perhatikan nih. Nah, nih. F negatif X itu sama dengan negatif Fx. Kalau kita baca itu F negatif 2 sama dengan negatif F2, kan gitu toh. F negatif 2 berapa tadi? Negatif 8 sama dengan negatif F2 nya berapa? 8, sama kan? Nah, yang seperti ini. Kemudian jadi terbukti tuh kalau F negatif X sama dengan negatif dari Fx. Pada intinya adalah sama-sama 8, cuman negatifnya saja yang ditambahkan di sini tadi. Ini juga ditambahkan negatif di sini. Nah, oke, itu 2. Kalau 1 bagaimana nih? Contoh X sama dengan 1, berarti jadi F1 sama dengan 1 dipangkatkan 3, hasilnya 1. F negatif 1 berarti negatif 1 dipangkatkan 3, hasilnya negatif 1. Oke, saat naik 0 jelas ya, ketika X sama dengan 0 maka F0 juga sama dengan 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. Nah, kita coba masukkan nih kartesius lagi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau 0 itu 0, betul. Kalau X nya 1, bisa baca nanti ya, kartesius gundul. Oke, kalau ini 0 di sini betul. Terus kalau 1 itu juga 1, klik di sini nih satunya. Terus kalau ini 1, ini 1. Kalau negatif 1 X nya hasilnya juga negatif 1 di sini. Nah, terus kalau Fx nya 2 sama dengan 8. Anggap aja nih 8 di sini karena tidak muat. Terus kalau X nya negatif 2 berarti di sini ya negatif 2. Ini juga ke bawah terus sampai 8, misalkan di sini ya. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, mantap kali kan, ini simetri dengan sumbu 0.
gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fungsi ganjil. Paham ya anak-anak? Sebenarnya ada 5 fungsi, jenis fungsi tadi. Fungsi yang pertama adalah fungsi apa? Konstan. Yang kedua adalah betul identitas. Yang ketiga adalah fungsi mutlak. Yang keempat adalah fungsi genap. Dan yang kelima adalah fungsi ganjil. Ingat-ingat ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.